Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurhaliza dan Muhibul Husni. Di sini kami akan membahas tentang transformasi Fourier. Pengertian transformasi. Transformasi itu sendiri dapat diartikan sebagai perubahan bentuk suatu citra. Perubahan bentuk tersebut dapat berupa perubahan geometri piksel atau dapat juga berupa perubahan ruang atau domain ke domain lainnya. Pembagian transformasi. Secara umum, transformasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transformasi piksel atau transformasi geometris. Yang mana transformasi piksel masih bermain di ruang atau domain yang sama. Hanya posisi piksel kadang yang diubah. Misalnya perputaran atau rotasi, pergeseran atau translasi, dan penskalaan. Yang kedua yaitu transformasi ruang domain atau space. Merupakan proses perubahan dari suatu ruang ke ruang lainnya. Misalnya transformasi Fourier, transformasi Hadamard atau Walsh, dan transformasi de Chitty. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas transformasi Fourier, yaitu tentang perubahan domain suatu citra ke domain lainnya. Transformasi Fourier discrete atau DVT. Transformasi Fourier merupakan transformasi paling terkenal dan banyak digunakan dalam suatu pengolahan, yang mana ini diperkenalkan oleh Jean-Baptiste Fourier pada tahun 1807 dan digunakan untuk memetakan dari kawasan spesial ke kawasan frekuensi. Di samping itu juga untuk melihat karakteristik spektrum, juga bagian pemrosesannya. Yang pertama DVT satu dimensi. Transformasi diskrit pada satu dimensi ini bisa teman-teman lihat di layar, yaitu F dalam kurung X sama dengan F0, F1, F2, dan seterusnya sampai berukuran N dengan indeks X bernilai dari 0 sampai dengan N1 yang akan menghasilkan satu dimensi. F dalam kurung U sama dengan F0, F1, F2 sampai Fn1. Dengan F, U dapat dinyatakan sebagai berikut. Contohnya dapat dilihat di depan layar ini. Suatu citra satu dimensi dan dapat dihitung sebagai yang dapat teman-teman lihat dan perhatikan. Yaitu FU menyatakan komponen frekuensi spesial dengan U menyatakan koordinat spesial, sedangkan J sama dengan bagi min 1 merupakan bilangan kompleks hasil transformasi Fourier mengandung bilangan real dan imajiner yang berturut-turut dan dinyatakan sebagai RU dan IU. Cara lain untuk menampilkan hasil transformasi untuk menghindari bilangan imajiner tersebut adalah menggunakan spektrum. Spektrum Fourier atau magnitudo dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu FU sama dengan RU pangkat 2 tambah IU pangkat 2 tutup kurung 1/2. Untuk kembali memperoleh Fx, maka dapat digunakan spektrum Fourier sebagai berikut yang dapat dilihat di layar. Nah, contoh kasusnya bisa kita lihat di layar, yaitu diketahui Fx sama dengan 4 untuk min 1 kurang lebih kali kurang lebih 1. Sedangkan untuk X yang lain, nilai Fx adalah 0. Tentukan transformasi Fourier dari fungsi tersebut.
Seperti yang dilihat, ini adalah cara penyelesaiannya. Bisa dilihat gravitasi hasil dari transformasi Fourier, yaitu frekuensi U. Yang kedua yaitu transformasi Fourier discrete 2 dimensi adalah transformasi Fourier discrete yang dikenakan pada fungsi 2 dimensi, yaitu mempunyai 2 variabel bebas yang didefinisikan di depan layar ini, yaitu F dalam kurung K1, K2 tutup kurung, dan seterusnya. DVD 2D ini banyak digunakan dalam pengolahan digital karena data dinyatakan sebagai fungsi 2 dimensi. Contohnya dapat dilihat di depan layar. Ini secara grafis dapat ditunjukkan bahwa yang sebelah kiri merupakan bagian real dan sebelah kanan merupakan bagian imaginernya. Ini merupakan rangkaian hasil DVD dalam bentuk magnitudo. Ini magnitudonya. Kesimpulan dari presentasi saya dan Muhibul Husni yaitu transformasi Fourier merupakan proses perubahan bentuk frekuensi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Yang kedua yaitu transformasi Fourier 1. Mengubah atau memudahkan domain spesial waktu menjadi domain frekuensi. Yang kedua, dengan transformasi Fourier, sinyal atau citra dapat dilihat sebagai suatu objek dalam domain. Sekian presentasi saya dan Muhibul Husni. Semoga bermanfaat dan maaf sebesar-besarnya untuk kekurangannya, dan terima kasih telah memperhatikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.